Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang rencana pemerintahan Amerika Serikat yang mengutus seorang utusan khusus, yaitu Jessica Stan, dalam rangka untuk memajukan hak-hak LGBTQ+. Rencananya diumumkan Stan akan mengunjungi atau safari ke 3 negara di Asia Tenggara, yaitu ke Vietnam tanggal 28 November hingga 2 Desember 2022, dilanjutkan ke Filipina tanggal 3 sampai tanggal 6 Desember 2022, dan terakhir ke Indonesia tanggal 7 sampai 9 Desember 2022. Dan sekarang syukur alhamdulillah kita sampaikan bahwa pemerintah AS mengurungkan niatnya untuk Stan mengunjungi atau safari ke Indonesia, jadi ke Vietnam sama ke Filipina. Maka para pemirsa Hidup Berkah yang berbahagia, untuk memperkuat penolakan kita kepada gerakan atau program LGBTQ atau LGBT internasional ini, yang sasarannya juga negeri Islam Indonesia sebagai negeri yang mayoritas, negeri terbesar mayoritas Muslim di dunia, maka kami menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, usaha Amerika Serikat dengan memberikan rencana mengutus Stan ke Indonesia ini adalah usaha yang sistematis sebagai upaya untuk menormalisasi hak-hak kaum pelangi atau kaum LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender, dan orang-orang yang tidak mengekspresikan seksualnya secara jelas, laki-laki atau perempuan. Kalau di Indonesia sendiri sebenarnya jumlah komunitas LGBT, jumlah orang-orang yang terindikasi LGBT itu sekitar per Agustus 2022 lebih dari 1 juta orang, ya, lebih dari 1 juta orang. Kalau kemudian tahun 2018 di Sumatera Barat itu paling besar, sekitar 18.000 orang yang terindikasi gay, lelaki suka sama lelaki atau homoseksual. Lantas di Surabaya di Jawa Timur kita tahu, ya, 24 November kemarin itu mereka sudah show of force, ya, show force untuk melakukan kontes busana transpuan di Royal Plaza, tapi akhirnya ditolak oleh Ormas Islam se-Surabaya, ya, GUIB, Gabungan Umat Islam Bersatu di Surabaya. Nah, ini menunjukkan bahwa di Indonesia sendiri itu komunitas LGBT ini sudah sangat memprihatinkan. Maka Stan ini melihat peluang Indonesia untuk lebih maju lagi dalam hak-hak LGBT, yaitu diresmikan hubungan sesama jenis itu dalam sebuah lembaga yang formal, yaitu lembaga pernikahan sesama jenis. Nah, ini tujuannya memajukan hak-hak LGBT itu. Nah, yang berikutnya, yang kedua, sesungguhnya LGBT ini adalah penyimpangan seksual yang sangat mendasar, karena berdasarkan keberadaan Indonesia sebagai negeri muslim terbesar, tentu keberadaan penyimpangan LGBT ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Maka populasi manusia akan hilang. Islam itu kemudian melarang terjadinya penyimpangan seksual yang disebut dengan LGBT atau perilaku kaum Nabi Lut ini. Nah, di samping itu, keberadaan Amerika Serikat sebagai negara kafir harbi fi'lan tentu memiliki agenda penjajahan di negeri-negeri muslim, apalagi di Indonesia sebagai negeri terbesar mayoritas muslim di dunia. Maka upaya Stern untuk menormalisasi, ya, hak-hak kaum LGBTQ ini adalah merupakan agenda penjajahan di Indonesia. Di samping
Amerika Serikat menegaskan bahwa Indonesia masih dalam orbit penjajahannya. Program penjajahan mereka dari moderasi beragama, Islamofobia, khilafafobia, hingga kemudian menormalisasi hak-hak kaum LGBT. Maka ini sangat berbahaya. Jadi dengan adanya program LGBT ini, maka kaum muslimin itu akan mengalami lost generation, kehilangan generasi yang akan melanjutkan perjuangan dakwah bagi kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Maka kaum muslimin semuanya, khususnya di Indonesia, mari kemudian kita mempertegas penolakan kita kepada penyimpangan yang disebut dengan LGBT ini. Tidak ada tempat bagi kaum LGBT. Kalau program LGBT secara internasional disponsori oleh Amerika Serikat sebagai adidaya, maka kaum muslimin untuk membendung program LGBT internasional ini, maka membutuhkan adidaya juga, yakni al-khilafah al-islamiyah. Rasulullah SAW sebagai kepala negara telah mengusir seorang yang terindikasi sebagai gay, sebagai homoseksual, sebagaimana riwayat dari Az-Zuhri dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kaum muslimin semuanya kemudian menyadari bahwa serangan pemikiran, serangan budaya, serangan politik begitu masif kepada kaum muslimin. Maka sudah saatnya kaum muslimin bersatu padu, memperkuat barisan, memperkuat persatuan demi untuk menegakkan kembali institusi adidaya kaum muslimin, yakni al-khilafah al-islamiyah, untuk menentang, untuk melawan semua serangan dari adidaya kekufuran baik dari timur maupun dari barat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.